Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Andindi di sini dan saya bersama dengan Dr. Jainal Arifin sebagai dokter spesialis saraf di Rumah Sakit Medika Dramaga. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Di sini kita berbincang-bincang seputar penyakit stroke. Definisinya ya maksudnya. Iya, definisi penyakit stroke apa? Sebelum kita membicarakan tentang definisi, bahwa penyakit seperti yang dikatakan tadi, stroke adalah merupakan penyakit tidak menular. Dan sampai saat ini stroke dinyatakan sebagai penyakit pembunuh atau kematian, penyebab kematian terbesar di Indonesia maupun di dunia. Jadi kalau urutannya itu penyakit stroke yang pertama, penyakit jantung, kemudian penyakit kanker. Itu ada 3 besar kemudian. Dan penyakit stroke itu merupakan penyakit dengan komplikasi kecacatan yang paling besar dibandingkan penyakit jantung. Jadi stroke penyakit yang pertama menyebabkan kematian, kemudian yang kedua pertama juga menyebabkan angka kecacatan yang tinggi. Kemudian apa yang dimaksud dengan stroke? Stroke adalah suatu kondisi di mana aliran darah ke otak berkurang. Jadi suplai aliran darah ke otak di area-area tertentu mengalami penurunan, sehingga menyebabkan aliran oksigen maupun aliran pembuluh darah berkurang yang menyebabkan kematian di area yang mengalami kekurangan suplai tersebut. Jadi begitu kira-kira definisi secara umumnya. Kalau untuk faktor resiko stroke-nya seperti apa ya? Ya, berbicara mengenai faktor risiko, yang pertama adalah faktor risiko yang tidak bisa kita modifikasi dan faktor risiko yang bisa dimodifikasi. Kalau faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi seperti misalnya umur, biasanya dengan semakin besarnya umur, resiko terjadinya stroke semakin besar. Walaupun tidak menutup kemungkinan pasien stroke juga terjadi pada usia-usia muda umur. Kemudian jenis kelamin, misalnya perempuan lebih tinggi atau laki-laki, prognosenya atau faktor risikonya lebih besar dibandingkan perempuan. Kemudian ras, misalnya ada beberapa ras tertentu yang faktor risikonya lebih besar dibandingkan dengan ras tertentu. Kemudian juga faktor genetik, ya, walaupun dikatakan stroke itu bukan faktor genetik juga berperan di dalam terjadinya stroke. Artinya kalau pasien-pasien atau kita memiliki faktor genetik, misalnya orang tua, kakek ini ada pernah terkena stroke, kemungkinan lebih besar terjadi stroke dibandingkan dengan yang nggak ada risikonya. Kemudian faktor yang bisa kita modifikasi adalah contohnya misalnya hipertensi, kan bisa kita cegah hipertensi atau kita kendalikan. Faktor diabetes mellitus, kemudian faktor risiko jantung. Jadi 3 besar. Jadi penyebab faktor risiko dari stroke itu ada 3 besar. Yang pertama ada hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Penyakit jantung bisa penyakit jantung bawaan, kemudian penyakit jantung irama jantung, kemudian penyakit payah jantung, itu merupakan faktor risiko. Di samping itu faktornya disebut dengan faktor mayor, ya. Di samping itu ada faktor minor, misalnya hiperkolesterol, kemudian hiperurisemia, kemudian yang tidak kalah pentingnya misalnya perokok atau peminum alkohol. Dan itu kira-kira begitu secara garis besarnya. Kalau untuk mengenali gejala stroke itu seperti apa, Dok? Ya. Sebelum masuk ke rumah sakit? Ya, betul. Jadi karena output atau pengeluaran atau penyembuhan dari stroke itu sangat tergantung dengan kecepatan diagnosa dan kecepatan penanganan, maka yang paling penting juga kita harus mengenal stroke. Saya kira untuk lebih memudahkan itu ada akronim, ya, singkatan, ya. Segera ke RS, ya. Nah, C-nya itu adalah senyum yang simetris. Kalau kita mendapatkan keluarga kita atau teman yang tiba-tiba dia kalau berbicara atau tersenyum agak miring atau mencong lah,
kanan atau ke kiri, kita harus hati-hati itu gejala daripada stroke. Kemudian yang kedua, gerakan motorik yang melemah, misalnya salah satu lengan atau tangan kanan atau kaki kanan biasanya simetris ya, tangan kanan dengan kaki kanan ada kelemahan, baik itu ringan maupun berat. Kalau berat mungkin lebih gampang ya, tapi kalau ringan memang kita harus melihatnya secara lebih teliti. Bicara pelo ya, segera kalau ada kita melakukan bicara pelo, kemudian kebas salah satu sisi, kemudian R-nya rabun ya, ada penurunan penglihatan satu sisi, kemudian yang terakhir sakit kepala yang berat yang tidak pernah dirasakan. Jadi gejala-gejala itu biasanya bersifat akut, segera, akut tiba-tiba. Jadi pertama mungkin pasien lagi pidato, lagi makan, atau lagi bangun tidur yang sebelumnya nggak merasakan apa-apa, tiba-tiba ada kelemahan anggota gerak sebelah kanan, atau dia merasa gebas sebelah kiri, sebagainya. Jadi sifatnya adalah bersifat akut, tiba-tiba, dan biasanya pasien-pasien itu ada faktor risikonya seperti yang kita sebutkan di atas. Jadi kalau ada akronim segera ke rumah sakit itu singkatannya. Segera ya dok ya? Ya. Sekarang lanjut ke mitos tentang stroke. Dok, menurut dokter nih, kan banyak di peredaran di masyarakat itu katanya stroke itu nggak bisa dicegah. Apakah benar dok? Ya, justru sebaliknya, stroke itu harus dicegah. Dengan cara apa? Ya kita mengendalikan faktor-faktor risikonya seperti yang saya sebutkan tadi, ya, terutama faktor-faktor risiko yang bisa dimodifikasi seperti hipertensi, diabetes, ya kan, kemudian dislipidemia, berkolesterol, kemudian kebiasaan rokok atau minuman keras, itu salah satu faktor risiko stroke. Bisa dicegah itu stroke. Berarti yang ini mitos ya dok? Ya, betul. Bukan ini. Oh ya dok, kemarin saya sempat baca nih dok tentang cerdik nih, buat slogan stroke. Cerdik itu apa sih dok? Ya, cerdik itu adalah slogan untuk mencegah stroke. Yang pertama itu suatu akronim ya, kepanjangan. C itu adalah yang singkatan dari cek kesehatan secara berkala, terutama untuk mereka-mereka yang memiliki faktor risiko, misalnya umur di atas 50 tahun, ada riwayat diabetes, ada riwayat hipertensi, jadi cek rutin. Kemudian E-nya nyah lah, ya, nyah, tidak boleh merokok, jadi merokok, minum alkohol itu nyah, ya, udah tidak ada lagi. Kemudian R-nya kita harus rutin berolahraga, paling tidak selama 30 menit tiap hari, ya. Kemudian D-nya diet secara seimbang, misalnya harus banyak makan sayur-sayuran, buah-buahan, kurangi makan yang lemak gitu ya. Kemudian I-nya itu adalah istirahat yang cukup, jangan begadang, atau kalaupun kita bekerja jangan lembur-lembur terus ya, karena kalau lembur-lembur terus biasanya tidurnya kurang, istirahatnya kurang. Kemudian yang K adalah kendalikan stres, jadi itu cerdik. Kemudian ada lagi tuh, tapi hampir sama prinsipnya, di samping cerdik dan patuh. P-nya itu adalah kita harus pemeriksaan kesehatan secara rutin, ya. Kemudian yang A adalah atasi semua penyakit sesuai dengan pengobatan yang tepat, ya. Yang T adalah tetap kita melakukan aktivitas olahraga, ya. Kemudian U-nya adalah upaya menjaga makanan yang sehat dan seimbang. Kemudian yang hanya adalah hindari merokok dan minum alkohol. Saya kira dengan slogan cerdik patuh itu saya kira sudah cukup mencakup semuanya, untuk paling tidak untuk mencegah terjadinya stroke. Agar masyarakat juga jadi langsung paham dan tahu ya, betul. Ada cerdik patuh untuk soal tentang seputar penyakit stroke. Iya, terutama untuk pencegahannya. Ya. Oh ya
Dok, di masyarakat nih, di salah satu di rumah sakit kita kebanyakan pasien kita tuh rata-rata berumur ya Dok ya, sudah lansia. Nah, mitos atau fakta Dok, kalau misalkan stroke itu hanya terjadi kepada lansia? Ya, itu adalah mitos ya. Memang secara statistik semakin tua itu kemungkinan terjadi itu semakin besar dibandingkan yang muda. Akan tetapi pasien stroke itu tidak hanya yang tua, yang muda pun, pokoknya dari semua umur ya, mulai bayi, remaja, anak-anak itu apabila ada faktor risiko itu bisa kemungkinan terjadinya stroke, terutama kalau pada anak-anak atau pada penyakit jantung bawaan, penyakit kelainan irama jantung ya, atau penyakit dia menderita penyakit diabetes pada usia muda, itu kan faktor risiko ya. Saya kira kalau menyatakan bahwa stroke itu hanya diderita orang tua itu tidak benar ya. Berarti itu mitos ya Dok ya? Ya. Berarti semua kalangan itu bisa Ya, terjadi stroke? mulai dari umur berapapun Ya. Oke. Jadi di sahabat-sahabat kita, jadi nggak semua stroke itu hanya terjadi kepada lansia. Jadi di seumuran kita pun bisa terjadi. ya, asal ada faktor risikonya. Ya, tapi ada pemicunya Ya, dan ada faktor faktor risiko. risikonya. Oh iya Dok, untuk para sahabat medika nih, kalau misalkan di salah satu di keluarga mereka ada mengalami terjadinya stroke, itu penanganan sebelum ke rumah sakit itu seperti apa sih Dok? Ya, jadi prognose atau angka kesembuhan atau angka kecacatan atau sequel dari stroke itu sangat tergantung pada kecepatan penanganan ya. Jadi penanganan stroke itu bisa kita bagi pre-hospital sebelum ke rumah sakit dan pada saat rumah sakit. Diharapkan bahwa penanganan stroke itu sudah bisa diterapi atau diterapi secara intensif itu paling tidak kurang dari 4 jam. Jadi diharapkan kalau di rumah, hitung-hitungannya ya, kalau di rumah kurang lebih 1 jam sampai setengah jam. Jadi kalau mendapatkan katakanlah keluarga atau masyarakat dengan gejala-gejala stroke seperti yang kita sebutkan di atas, maka akan segera pasien tersebut dibawa ke rumah sakit. Caranya bagaimana? Di desa-desa kan sudah ada sekarang kader-kader atau ambulan desa. Nah, itu melalui ambulan desa. Jadi kalau ada lapor ke kader, kemudian kalau memang itu langsung dibawa pakai ambulan desa. Jadi kurang lebih 1 jam selesai. Kemudian di rumah sakit itu kurang lebih 1 jam setengah juga sudah lengkap pemeriksaannya, mulai dari pemeriksaan darah untuk mengenai faktor risiko, pemeriksaan fisik, pemeriksaan tambahan, terutama CT scan, karena hasil dari CT scan itu sangat menentukan sekali diagnosisnya ke arah mana. Karena tentu saja kalau pasien stroke pendarahan dengan stroke penyumbatan beda penanganannya ya. Sehingga diharapkan 1,5 jamnya itu sudah dilakukan terapinya. Jadi kurang lebih 1 jam sudah bisa sudah harus dibawa ke rumah sakit, 1 jam sampai 1,5 ke rumah sakit. Kemudian 1 jam atau 1,5 jam di rumah sakit itu pemeriksaannya sudah final, sudah selesai. Baru setelah itu diterapi. Jadi kalau itu kurang dari 4 jam, insya Allah akan lebih bagus nanti penyembuhannya dan mengurangi angka kecacatannya. Demikian sahabat medika yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Jainal Arifin seputar tentang stroke, yang tadi mulai dari apa itu stroke, faktor stroke, sampai penyebab dan penanganan stroke. Oke, untuk sahabat medika kalau ingin berkonsultasi lebih lanjut lagi kepada Dr. Jainal, boleh dicek jadwalnya ya di sini. Dokter ada mau kasih kesan untuk sahabat medika Ya, kita? pesan saya seperti yang dijelaskan tadi, stroke itu adalah kegawat daruratan. Jadi harus dilakukan tindakan cepat dan segera. Oleh karena itu, kalau ada dari masyarakat atau keluarga kita mengalami gejala-gejala stroke, harus segera dibawa ke rumah sakit. Jadi tidak boleh dibawa ke ke orang-orang pinter, orang-orang dukun dan sebagainya.
Jadi itu adalah murni, stroke itu adalah murni penyakit medis, bukan penyakit kutukan atau penyakit-penyakit lainnya. Saya kira itu yang ingin saya pesankan kepada masyarakat. Baik dok, terima kasih atas penjelasan dan materi yang sudah dokter berikan kepada kita dan sahabat-sahabat Medika. Terima kasih, sama-sama. Semoga nanti kita di lain waktu kita berbincang-bincang lagi seputar apa yang ada tren di kalangan kita ya, di kalangan sahabat Medika. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Sampai kembali lagi di topik-topik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oh, gue dekat. Selamat pagi. Saya Andini. Enggak ya? Mang Dini. Bener ya? Oke. Yes, sekarang apa? Langsung Mulai dari ini dong, bisa di-cut-cut kan? Bisa diedit ya. Oh ya udah. Jangan lupa tetap selalu sehat dan gue nggak tahu apa terakhir. Tadi kan ninja 2. Ulang lagi. Iya. Caranya terus. Habis